Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, peserta kajian Kitab Taisir yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian di bidang atau di cabang ilmu hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa terhitung sebagai ibadah ya, karena kita dalam rangka mencari ilmu terkait dengan hadis-hadis Nabi. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat orang tua dan segenap guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurubatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان، وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب، نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم. Baik, Bapak Ibu serta kajian yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas apa hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif ya. Kemudian kita juga sudah bahas dua penyebab umum kenapa sebuah hadis itu bisa bernilai dhaif ya, yaitu yang pertama karena terputusnya sanad dari hadis itu, kemudian yang kedua karena cacatnya perawi. Nah, ini sudah kita bahas ya, ada dua penyebab besar kenapa sebuah hadis itu dihukumi sebagai hadis dhaif atau hadis mardud. Nah, kemudian hadis yang dhaif gara-gara terputus sanad, nah itu nanti dibagi lagi menjadi dua jenis. Ya, ada yang putusnya itu disebut dengan saqtun zahir, ya, putus yang terlihat jelas, yang ilmunya bisa dipelajari.
ya, orang-orang yang fokus atau yang tekun dalam belajar ilmu hadis, nah itu akan bisa mengetahui keterputusan yang zahir ini. Nah, kemudian yang kedua ada namanya saqtun khafi, ya, keterputusan hadis tapi sifatnya khafi, tersembunyi. Nah, keterputusan khafi ini, ya, itu hanya bisa diketahui oleh para ulama besar, atau dalam arti kata hanya diketahui oleh orang-orang khusus atau ulama-ulama kibar yang ilmunya sudah ilmunya sudah benar-benar meliputi semua kajian hadis. Nah, itu ulama-ulama besar. Nah, itulah yang bisa menemukan saqtun khafi itu, yaitu keterputusan hadis yang tersembunyi. Nah, kemudian masing-masing dari sebab keterputusan ini, baik yang zahir ataupun yang khafi, nah itu nanti ada jenisnya lagi. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan mengawali rincian, ya, hadis-hadis yang dhaif karena terputusnya sanad tapi dengan keterputusan yang zahir. Ya. Hadis apa saja yang dianggap dhaif karena sanadnya terputus tapi dengan keterputusan yang zahir atau yang jelas. Nah, di sini kita akan membahas nanti ada 4 hadis, ya. Ada yang disebut dengan hadis mu'allaq, kemudian ada yang disebut dengan hadis mursal, kemudian hadis munqati', kemudian hadis ada hadis mu'dhal, ya. Nah, itu adalah hadis-hadis yang dhaif karena terputusnya sanad tapi dengan keterputusan yang zahir. Nah, sekarang kita akan bahas jenis yang pertama, yaitu hadis mu'allaq. Ya, hadis mu'allaq. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Anwa'us saqtil zahiri. Jenis-jenis keterputusan yang zahir. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Al-awwalu al-mu'allaqu. Ya, jenis yang pertama disebut dengan hadis mu'allaq. Nah, apa ini hadis mu'allaq? Dan apakah hadis mu'allaq ini boleh kita amalkan atau bagaimana? Nah, inilah yang akan kita bahas di subbahasan kali ini. Pertama kita akan bahas ta'rifuhu. Ya, pengertian dari hadis mu'allaq. Lughatan huwa ismu maf'ulin min 'allaqa asy-syai'a bisyai'i. Ai anatahu wa rabbatahu bihi wa ja'alahu mu'allaqan. Nah, apa pengertian mu'allaq secara bahasa? Yaitu ismu maf'ulin. Jadi istilah mu'allaq ini merupakan isim maf'ul dari kalimat 'allaqa syai'a bisyai'i. Ya. Jadi kalau kita belajar ilmu sharaf, 'allaqa atau mu'allaq itu adalah isim maf'ul, ya, kata benda yang kalau diterjemahkan diawali dengan kata di, ya, atau kata yang menunjukkan objek yang dikenai perbuatan. Nah, itu disebut dengan isim maf'ul. Nah, apa fi'il madhinya? Yaitu 'allaqa. Ya, 'allaqa yu'alliqu ta'liqan, ta'liqatan, ta'laqan, ti'laqan, mu'allaqan fahuwa mu'alliqun wa dzaka mu'allaqun. Nah, jadi mu'allaq itu secara bahasa, ya, dia terambilkan dari isim maf'ul dari kata-kata 'allaqa. 'Allaqa syai'a bisyai'i. Ya, seseorang itu telah menggantungkan sesuatu bisyai'i, dengan sesuatu yang lain.
Jadi allaqa itu artinya menggantungkan. Ai anatahu wa rabbatahu bihi. Artinya anatahu. Ya, anata itu artinya juga menggantungkan, sama dengan allaqa. Artinya seseorang itu menggantungkan, ya, menggantungkan sesuatu itu, wa rabbatahu, dan mengikatkannya, bihi, dengan sesuatu yang lain. Wa ja'alahu mu'allaqan, dan menjadikan benda tersebut mu'allaqan, ya, menjadi tergantung. Nah, jadi mu'allaq secara bahasa bisa kita terjemahkan dengan hadis yang tergantung, gitu ya. Hadis yang tergantung. Nah, apa itu maksudnya tergantung? Nah, nanti kita bahas secara istilah. Nah, ini secara bahasa dulu. Wa summiya hadha sanadu mu'allaqan bisabab ittisalihi minal jihatil ulya faqat wa inqita'ihi minal jihatid dunya. Dan dinamailah sanad ini atau sebuah sanad itu mu'allaqan, ya, sebagai hadis mu'allaq, disebabkan, ya, atau dengan sebab bersambungnya sanad itu minal jihatil ulya faqat, dari sisi atas saja, ya. Jadi sanadnya itu bersambung hanya dari atas, dari sisi atas saja. Wa inqita'ihi minal jihatid dunya, dan terputusnya sanad itu dari arah bawah, ya, dari arah bawah. Nah, nanti kita akan bahas ini. Jadi sanad itu ibaratnya tali, ya. Ya, sanad hadis itu ibaratnya seperti tali yang tergantung. Nah, tali yang paling atas itu Nabi, ya. Kemudian di bawahnya ada namanya sahabat. Nah, di bawah sahabat itu ada namanya tabi'in. Kemudian di bawahnya ada tabi'in. Kemudian ada tabi'in sampai kepada mukharrij, ya. Mukharrij itu adalah orang yang mengoleksi semua sanad hadis dan menuliskannya di dalam kitab khusus. Nah, itu namanya mukharrij. Nah, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan mukharrij. Nah, hadis mursal itu hadis yang tergantung, nggak sampai ke bawah, nggak sampai ke mukharrij. Ya, dia hanya ada di atas saja. Misalnya Nabi, kemudian sahabat, nah itu saja yang ada. Sahabat, an Abi Hurairah qala, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakadha. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya hadis mu'allaq itu hadis yang hanya perkataan Nabi saja, atau sahabat kemudian mengutip perkataan Nabi. Nah, itu namanya mu'allaq. Fasara kasyai'il mu'allaqi bisaqfi wa nahwihi. Maka jadilah hadis mu'allaq itu, ya, atau sanad itu, kasyai'il mu'allaqi, seperti sesuatu yang tergantung di atap atau yang seumpamanya. Nah, jadi secara bahasa, ya, mu'allaq itu kalau kita ngelihat ada colokan lampu yang nempel di atap atau di plafon rumah kita, itu kan ada yang tergantung, ya, tali itu, kabel itu. Nah, itu namanya mu'allaq. Ya, namanya mu'allaq. Nah, itulah pengertian hadis mu'allaq secara bahasa. Nah, sekarang apa itu mu'allaq secara istilah? Nah, alba istilahan, yaitu ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin fa aktsaru 'ala tawali. Nah, ini pengertian mu'allaq secara istilah. Yaitu hadis yang dibuang atau yang dihadzafkan dari permulaan sanadnya satu orang perawi atau lebih, alat tawali, secara berturut-turut. Nah, inilah yang disebut dengan hadis mu'allaq, yaitu hadis yang awal sanadnya terputus, baik satu orang, dua orang, atau tiga orang, tapi terputusnya itu berturut-turut. Nah, dulu di awal sudah kita jelaskan, ada istilah awal sanad, ya, ada awal sanad, ada akhir sanad.
Nah, awal sanad itu adalah gurunya mukharrij. Ya, jadi ada mukharrij, misalnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan lain-lain. Mereka itu punya guru. Nah, itu namanya awal sanad. Ya, guru dari mukharrij itu awal sanad. Nah, akhir sanadnya yang mana? Akhir sanad itu adalah sahabat. Ya, akhir sanad itu adalah sahabat. Nah, hadis mu'allaq, hadis yang terputus di bagian awal sanadnya. Nah, berarti mukharrijnya, kemudian guru dari mukharrij, kemudian guru dari guru mukharrij atau guru dari gurunya itu hilang semua. Yang ada cuman sahabat, kemudian nabi. Atau mungkin nabi langsung. Nah, itu disebut dengan mu'allaq. Nah, untuk lebih paham, nah, kita akan bahas contohnya ya. Di bawah ini ada contohnya. Yang kedua, syarhut ta'rif, ya, penjelasan ta'rif. Wa ma bada'us sanadi huwa tarfuhul adana alladhi min jihatina. Wa huwa syaikhul muallifi. Nah, ini dia, syaikhul muallifi. Wa yusamma awwala sanadi aydan. Wa summiya mabda'as sanadi, ya, li'annana nabda'u qira'atal hadithi bihi. Nah, ini dia dijelaskan ya. Wa mabda'us sanad, dan adapun permulaan sanad itu adalah tarfuhul adna alladhi min jihatina, yaitu ujung sanad yang paling di bawah, min jihatina, dari arah kita. Ya, kita kalau baca hadis itu kan mulainya dari misalnya dari Imam Bukhari, misalnya kita baca Sahih Bukhari, kita pasti mulainya dari mana? Dari misalnya haddatsana Qutaibah. Nah, Imam Bukhari bilang haddatsana Qutaibah. Nah, sanad kita itu kan mulai dari Imam Bukhari, kemudian kepada guru beliau, ya, misalnya Qutaibah, kemudian dari guru dari Imam Qutaibah, kemudian guru dari guru Imam Qutaibah sampai kepada tabi'in, kemudian sahabat, kemudian sampai kepada Nabi. Nah, itu. Jadi itu yang disebut dengan mabda as-sanad, ya, awal sanad. Ya, ujung sanad yang dari arah kita. Ya, yang dari arah kita, yang dekat ke kita. Nah, itu namanya awal sanad. Wa huwa syaikhul muallifi. Nah, permulaan sanad itu adalah syaikhul muallif, guru dari muallif. Nah, kalau bahasa kita tadi syaikhul mukharrij, ya, guru dari mukharrij. Nah, itu yang disebut dengan awal sanad. Wa yusamma awwalas sanadi aydan, dan dinamakan mabda as-sanad itu sebagai awal sanad juga. Ya. Jadi mabda sanad itu istilah lainnya ada yang menyebutnya dengan awal sanad. Wa summiya mabda as-sanadi li'annana nabda'u qira'atul hadithi bihi. Dan dinamakan istilah awal sanad itu dengan istilah mabda'as sanad, ya, permulaan sanad. Kenapa? Li'annana nabda'u qira'atul hadithi bihi. Ya, karena kita mengawali bacaan hadis itu dengan sanad itu. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau kita membaca hadis di Sahih Bukhari, nah pasti sanad kita mulainya dari Imam Bukhari, kemudian dari guru beliau, kemudian dari guru beliau sampai kepada tabi'in, kemudian sahabat, kemudian baru sampai ke Nabi. Nah, sekarang bagaimana gambaran mu'allaq itu? Ya, gambaran mu'allaq itu seperti apa? Min suwarihi. Sebahagian dari bentuk hadis mu'allaq itu, nah ini ya, al-alif ayyuhdhafa jami'ul isnad, bahwa dibuang semua sanadnya. Jadi semua sanad mulai dari mukharrij, gurunya, tabi'in, kemudian sahabat itu dibuang semua. Tsumma yuqalu masalan, kemudian dikatakan, ya, sebagai contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Nah, kalau kita menemukan hadis yang seperti ini, Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir yang berbahagia,
maka hadis itu disebut dengan hadis mu'allaq. Nah, biasanya sebahagian dai yang ceramah, nah itu menggunakan gaya bentuk hadis seperti ini, ya. Qala Rasulullah, Rasulullah telah bersabda. Nah, itu namanya mu'allaq. Ya, hadis itu mu'allaq. Nah, ini bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minha, dan sebahagian dari bentuk mu'allaq juga, ayyuhdhafa kullul isnadi illa sahabiyya au illa sahabiyya wa tabi'iyya, bahwa dibuang semua sanad kecuali sahabat, ya. Jadi semua sanadnya hilang kecuali sahabat saja. Nah, misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Nah, kalau kita ketemu dengan bentuk hadis yang seperti itu, ya, sanadnya mulai dari sahabat saja, nah, berarti itu adalah hadis mu'allaq. Au illa sahabiyya wat tabi'iyya, atau ya kecuali sahabat dan tabi'in. Nah, misalnya dari tabi'in, kemudian sahabat, nah kemudian nabi. Nah, itu juga terkategori sebagai mu'allaq. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang membaca kitab hadis namanya Arba'in Nawawiyah, ya. Nah, itu semuanya itu kan mulainya dari sahabat semua. An Abi Dzarrin Al-Ghifari misalnya, atau an Abi Hurairah, an Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu semuanya adalah mu'allaq. Ya, atau misalnya seperti yang ada di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, atau dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Nah, itu kita akan mendapati awal sanadnya itu adalah sahabat. Nah, itu semuanya adalah mu'allaq. Nah, bagaimana hukum hadis-hadis itu? Karena dia mu'allaq, apakah dhaif semua? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Misaluhu, ya, contoh hadis mu'allaq. Ma akhrajahul Bukhari fi muqaddimati babi ma yuzkaru fil fakhid. Wa qala Abu Musa al-Ash'ari, ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbataihi hina dakhala Utsman. Nah, salah satu contoh dari hadis mu'allaq itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam muqaddimah bab ma yuzkaru fil fakhid, ya, bab yang menjelaskan tentang status fakhid, ya. Fakhid ini paha, ya. Nah, dalam bab ini itu menjelaskan apakah paha laki-laki itu termasuk aurat atau tidak. Nah, itu ada satu bab dalam Sahih Bukhari. Nah, bunyinya seperti itu. Nah, dalam hadis itu Imam Bukhari itu hanya mencantumkan sahabat langsung, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Ya, beliau nggak menyebutkan sanad lain, langsung Abu Musa. Nah, apa bunyinya? Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbataihi hina dakhala Utsman. Berkata Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari ini adalah seorang sahabat, ya. Ghattan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menutup kedua lutut beliau ketika datangnya Utsman atau Sayyidina Utsman, ya. Nah, jadi hadis ini pendek, ya. Harusnya Imam Bukhari itu menyebutkan dulu sanad beliau sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Karena Abu Musa adalah sahabat, sementara Imam Bukhari jauh setelahnya. Ya, tabi'in. Beliau wafat pada tahun 256. Nah, sementara Abu Musa al-Asy'ari, nah ini beliau sezaman dengan Nabi. Ya. Nah, jadi nggak bakalan bertemu. Tapi Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu langsung menyebutkan qala Abu Musa al-Asy'ari. Padahal beliau tidak bertemu langsung dengan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, maka inilah salah satu contoh dari hadis mu'allaq. Jadi Nabi menutupi kedua lutut beliau ketika Sayyidina Utsman datang. Nah, jadi ada yang memahami bahwa salah satu keistimewaan Sayyidina Utsman ini,
itu Nabi malu sama beliau. Jadi Nabi itu nggak segera menutupi lutut beliau ketika Sayyidina Utsman datang. Nah, itu ada juga yang mengambil ya istikhraj atau istimbat, yang salah satu istimbat yang muncul dari hadis ini. Kemudian ada juga yang memaknainya secara fikih, ya, kalau ya paha laki-laki itu ada yang menyebutkan dia tergolong sebagai aurat yang wajib ditutupi. Nah, buktinya adalah hadis ini, ya. Nabi menutupi kedua lutut beliau. Nah, lutut itu kan dekat dengan paha, ya. Nah, jadi Nabi langsung menutupi lutut beliau yang dekat dengan paha beliau karena khawatir pahanya kelihatan gitu. Nah, jadi sebagian ulama itu memahami bahwa paha atau lutut, ya, lutut bagian awal itu yang dekat ke paha itu adalah aurat bagi laki-laki dan wajib ditutupi. Jadi kalau seandainya dalam sholat misalnya laki-laki itu hanya mengenakan pakaian yang di atas lutut sedikit, nah itu sholatnya nggak sah karena auratnya terbuka. Nah ini juga merupakan pendapat yang masyhur di kalangan madhab Syafi'i, ya. Jadi auratnya laki-laki itu adalah baina rukbah wasurroh, ya, antara pusat dan kedua lutut. Nah, fahadha haditsun mu'allaqun, maka ini merupakan hadis mu'allaq. Kenapa? Li'annal Bukhariya hadzafa jami'a isnadihi illa sahabiyyah. Karena sesungguhnya Imam Bukhari, ya, membuang semua sanad yang ada pada hadis ini kecuali sahabat saja, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, wa huwa Abu Musa al-Asy'ari. Nah, inilah salah satu contoh dari hadis mu'allaq. Ya, salah satu contoh dari hadis mu'allaq. Nah, sekarang baru kita masuk ke inti bahasan. Ya, apa hukum dari hadis mu'allaq ini? Seperti yang kita tahu bahwa mu'allaq ini kan tergolong sebagai salah satu pembahagian dari hadis dhaif, ya. Yaitu hadis dhaif yang disebabkan oleh saqatun zahir, keterputusan yang jelas di sanadnya. Nah, sekarang bagaimana menghukumi hadis mu'allaq? Apakah hadis mu'allaq ini semuanya tertolak atau ada rinciannya? Nah, ini rinciannya. Al-hadisul mu'allaqu mardudun. Ya, hadis mu'allaq itu adalah tertolak. Kenapa? Li'annahu faqida atau faqada syaratan min syurutil qabul. Karena sesungguhnya hadis mu'allaq itu tidak melengkapi satu syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis. Apa itu? Wa huwa ittisalus sanadi, yaitu syarat ketersambungan sanad. Nah, seperti yang kita tahu bahwa syarat hadis sahih itu salah satunya adalah sanadnya muttasil kepada Nabi. Nah, sementara hadis mu'allaq itu sanadnya terputus, ya, terputus. Apakah mungkin seorang mukharrij, misalnya Imam Bukhari, ya, seperti hadis yang sudah kita contohkan, itu beliau langsung bertemu dengan sahabat? Itu nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, itu makanya hadis mu'allaq secara umum, ya, dihukumi dhaif. Tapi bagaimana dengan hadis mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari? Nah, itu ada pembahasan khusus nanti, ya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Wa dzalika bihadfi rawin aw aktsara min isnadihi. Dan hal itu, ya, terjadi karena terbuangnya satu orang perawi atau lebih dari sanad hadis tersebut. Ma'a adami ilmina bihali dzalikar rawi al-mahdzufi. Ya, ditambah lagi dengan tidak adanya pengetahuan kita bihali dzalikar rawi, dengan kondisi periwayat yang hilang itu. Ya, kita nggak tahu periwayat yang hilang sesudah sahabat itu apakah dia siqah, apakah dia adil atau pembohong. Apakah hafalannya kuat atau lemah? Nah, kita kan nggak tahu. Laptopnya nyala nih Wifi. Karena kita nggak tahu, maka hadis mu'allaq itu dihukumi sebagai hadis sebagai hadis dhaif, ya. Karena kita tidak tahu, ya, bagaimana kredibilitas dari perawi yang dibuang itu,
Kemudian kita juga nggak tahu bagaimana kondisi atau daya ingat dari perawi yang dibuang itu. Nah, itu yang menyebabkan hadis mu'allaq tergolong sebagai hadis dhaif. Nah, lantas pertanyaan sekarang, bagaimana kalau mu'allaq itu ada di kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Nah, ini yang akan kita jawab ya. Karena hadis mu'allaq secara umum tadi kan dhaif, ya, dhaif. Nah, mu'allaq itu dhaif, ya. Baik dimanapun dia. Nah, dhaif di sini kita garis bawahi ya. Hadis mu'allaq yang dhaif ini itu hanya berlaku jika hadis mu'allaq itu ada di kitab induk. Ya, di kitab induk. Jadi kitab hadis itu Bapak Ibu para peserta kajian itu bisa kita bagi dua. Ada yang disebut dengan ummahatul kitab atau ummahatul kutub, ya, kitab-kitab induk hadis. Kemudian ada namanya kitab ghairu ummahat. Kitab yang bukan induk. Nah, apa bedanya? Kalau kitab ummahat itu adalah kitab yang penulisnya mempunyai sanad sendiri sampai ke Nabi. Nah, itu namanya kitab ummahat. Ya, kitab induk. Nah, apa contohnya? Seperti misalnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud dan lain-lain. Nah, itu semuanya disebut dengan kitab hadis yang ummahat, ya, kitab hadis induk, ya. Nah, kalau hadis mu'allaq ada di kitab ummahat, nah itu dia baru hadis di sanalah atau mu'allaq di sanalah yang bermasalah tadi atau yang dianggap dhaif tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau mu'allaq itu ada di kitab ghairul ummahat? Nah, apa itu kitab ghairul ummahat? Yaitu kitab yang penulisnya hanya mengutip hadis dari kitab-kitab induk. Dalam arti kata penulisnya tidak punya sanad sendiri. Nah, itu disebut dengan kitab ghairul ummahat. Kalau kita menemukan hadis mu'allaq di kitab yang ghairu ummahat ini, maka itu tidak masuk dalam bahasan mu'allaq yang dhaif yang sebagaimana yang kita bahas malam ini. Ya. Jadi mu'allaq yang dhaif itu yaitu mu'allaq yang ada di kitab-kitab induk hadis. Itu kitab-kitab yang pengarangnya punya sanad langsung kepada Nabi. Tapi kalau kitab yang ghairul ummahat, ya, kitab-kitab hadis yang pengarangnya tidak punya sanad langsung ke Nabi, tapi hanya mengutip dari kitab induk, ya, misalnya kitab Arba'in Nawawiyah, sebagaimana yang sempat saya sebutkan tadi, atau misalnya kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi, atau kitab Bulughul Maram, karangan Syekh Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani. Nah, itu semuanya bukan kitab ummahat. Kenapa? Karena masing-masing dari Imam Ibnu Hajar ataupun Imam Nawawi itu beliau hanya mengutip hadis-hadis yang ada di kitab ummahat, kemudian beliau pindahkan ke kitab-kitab beliau tersebut. Nah, kenapa mu'allaq? Ya karena untuk memperpendek sanad supaya kitabnya nggak panjang seperti kitab aslinya gitu ya. Karena beliau mengambil hadis itu hanya untuk tujuan menjelaskan persoalan, ya, menjelaskan inti atau maksud dari hadis-hadis itu. Bukan beliau hanya mengutip, memindahkan saja, tapi mengutip dalam rangka memberikan pengertian atau syarah terhadap hadis-hadis itu. Nah, jadi mu'allaq yang kita maksud di sini adalah mu'allaq yang ada di kitab induk, ya, bukan hadis mu'allaq yang ada di kitab ghairu ummahat. Ya, bukan hadis mu'allaq yang ada di kitab-kitab yang sekunder seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, persoalan selanjutnya adalah bagaimana kalau hadis mu'allaq itu ada di Sahih Bukhari, ya, atau di Sahih Muslim. Sebagaimana kita tahu bahwa Sahih Bukhari Muslim itu adalah as-sahhul kitab atau as-sahhul kutub ba'dal Quran, yaitu kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, bagaimana kalau ada mu'allaq, hadis mu'allaq di dalam kitab hadis itu? Nah, ini bahasannya. Ya. Hukmul mu'allaqati fi sahihaini. Status hukum hadis mu'allaq dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim.
Nah, tadi kita sudah tahu kalau mu'allaq secara umum adalah dhaif. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau mu'allaq itu ada di Sahih Bukhari? Hadzal hukmu, ya, hukum ini wa huwa annal mu'allaqa mardudun, ya, bahwasanya hadis mu'allaq adalah hadis yang tertolak atau hadis yang dhaif, huwa lil haditsil mu'allaqi mutlaqan. Itu berlaku untuk hadis mu'allaq secara mutlak atau secara umum. Lakin in wujidal mu'allaqu fi kitabin ultuzimat sihhatuhu kas-sahihaini fahadha lahu hukmun khassun. Namun jika didapati hadis mu'allaq itu pada kitab yang sudah dipastikan kesahihan hadis-hadisnya seperti kitab Sahih Bukhari dan Muslim, fahadha lahu hukmun khas. Maka ini, ya, mempunyai hukum khusus. Nah, jadi hadis mu'allaq yang ada di kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dia punya hukum khusus, berbeda dengan hukum umum yang sudah kita jelaskan. Qad marra bina fi bahthis sahihi wala ba'sa bitadhkiri bihi huna. Dan sungguh telah berlalu, ya, bahasan tentang hal ini dalam bahasan hadis sahih. Wala ba'sa bitadhkiri bihi huna. Tapi tidak masalah untuk diulang lagi di sini. Nah, jadi sebenarnya, ya, persoalan ini sudah pernah kita bahas, Bapak Ibu, di bahasan hadis sahih. Ya, ada salah satu subbahasan di hadis sahih itu apa, ya, hadis apa sebenarnya yang dihukumi sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, waktu itu sudah kita bahas, ya. Tapi kata pengarang tidak masalah kalau diulang lagi sedikit di sini. Nah, apa itu? Wahwa, ya, anna ma dzukira bi sighatil jazmi kaqala wa dzakara wa haka fahuwa hukmun bi sihhatihi anil mudhafi ilaihi. Yang pertama, ya, kaidah khusus dalam menyikapi hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya ya, hadis yang disebutkan dengan sighat jazam, ya, dengan sighat jazam. Jazam itu artinya dengan sighat yang menunjukkan kepastian, ya, sighat yang menunjukkan kepastian. Apa contohnya? Kaqala wa dzakara wa haka, ya, seperti misalnya qala telah berkata, wa dzakara telah menyebutkan, wa haka telah menceritakan misalnya. Fa huwa hukmun bi sihhatihi anil mudhafi ilaihi. Maka hadis yang mu'allaq yang menggunakan sighat jazam ini hukmun bi sihhatihi, dihukumi dengan sahih anil mudhafi ilaihi, dari tempat penyandarannya. Nah, jadi kalau kita menemukan hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sementara sighat ada yang digunakan di sana itu adalah sighat jazam, ya, sighat yang menunjukkan kepastian, seperti misalnya qala Rasulullah, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna misalnya, atau haka Rasulullah dan lain sebagainya, maka hadis itu dipastikan sebagai hadis sahih walaupun dia mu'allaq. Nah, seperti hadis yang kita bacakan tadi, ya. Qala Abu Musa, qala Abu Musa, ghattan Nabi rukbataihi. Nah, di sini pakai qala karena hadis mu'allaqnya menunjukkan atau menggunakan lafaz qala, yang mana lafaz qala ini adalah salah satu sighat jazam, maka hadis ini walaupun mu'allaq tetap dihukumi sebagai hadis sahih. Nah, ini contohnya, ya, hadis yang kita bacakan tadi. Qala. Nah, qala ini disebut dengan sighatul jazam, ya, sighat yang menunjukkan kepastian. Ya, karena dia fi'il madhi yang aktif, ya. Qala mengatakan. Oke. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, wa ma dzukira bi sighatit tamrid, ya, kaqila wa dzukira wa hukiya falaisa fihi hukmun bi sihhatihi anil mudhafi ilaihi. Yang kedua adalah hadis yang disebutkan dengan sighat tamrid,
Nah, apa itu sighat tamrid? Sighat tamrid itu adalah sighat yang menunjukkan ketidakpastian. Ya, lawan dari sighat jazam. Nah, apa contohnya sighat tamrid? Seperti misalnya qila. Ya, qila ini artinya dikatakan orang. Nah, orangnya nggak diketahui. Wa dzukira, dan disebutkan, atau wa hukiya, dan telah diceritakan. Nah, kalau lafaz ada yang digunakan pada hadis mu'allaq itu dengan lafaz tamrid ini, dan dia ada di Sahih Bukhari Muslim, falaisa fihi hukmun bisihhatihi. Maka tidak adalah ya pada hadis itu penghukuman dengan sahih anil mudhafi ilaihi, dari tempat penyandarannya. Jadi kalau seandainya ada hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari Muslim tapi menggunakan lafaz-lafaz ini seperti qila, dzukira, dan hukiya, kalau seandainya ada, ya, maka hadis itu tidak bisa kita hukumi sebagai hadis sahih. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mungkin atau apakah ada lafaz tamrid ini di hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim? Nah, pertanyaannya itu, dijawab oleh Imam Mahmud Tohan, ya. Bal fihi as-sahihu wal hasan wad dhaif. Akan tetapi pada hadis mu'allaq yang seperti ini itu mempunyai 3 kemungkinan hukum, ya. Ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif. Lakin laisa fihi haditsun wah. Akan tetapi perlu diingat, tidak akan ada di dalam Sahih Bukhari Muslim itu hadis yang wah. Ya, haditsun wah. Hadisun wah ini artinya hadis yang sangat dhaif. Ya, tidak akan ada di dalamnya. Kenapa? Liwujudihi fil kitabil musamma bis sahih. Karena adanya hadis itu dalam kitab yang dinamakan dengan kitab sahih. Tidak akan mungkin, ya, kita akan menemukan hadis yang sangat dhaif tapi ada di Sahih Bukhari atau ada di Sahih Muslim. Itu nggak mungkin. Nah, itu sudah dijamin dan sudah diijma'kan oleh mayoritas ulama mulai dari zaman hidupnya Imam Bukhari sampai setelahnya. Nah, jadi walaupun ya secara teori seandainya ada mu'allaq yang menggunakan sigat tamrid di dalam Sahih Bukhari Muslim, maka tetap saja nanti dia hukumnya tidak akan mungkin dhaif jiddan, ya, atau dhaif syadid, ya, karena nggak mungkin hadis-hadis dhaif yang seperti itu masuk dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Wa tariqu ma'rifati sahihi min ghairihi huwal bahthu an isnadi hadzal hadis wal hukmu alaihi bima yaliqu bihi. Adapun cara mengenal yang sahih dari yang lain adalah dengan meneliti sanad dari hadis-hadis itu. Wal hukmu alaihi, dan memberikan hukum kepada hadis itu bima yaliqu bihi, dengan apa yang pantas dengan hadis tersebut. Nah, jadi kalaupun seandainya ada, ya, walaupun sebenarnya sangat sedikit, ya. Nah, tetap saja untuk menentukannya harus dengan lewat penelitian. Dan tidak akan mungkin juga walaupun sudah diteliti akan ditemukan hadis yang sangat lemah yang ada di Bukhari Muslim. Ya, karena seperti yang tadi, para ulama sudah sepakat menyebutkan bahwa kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah as-sahhul kutub ba'dal Quran. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, ini hukum dari hadis mu'allaq kalau ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Oke. Sampai di sini selesai bahasan hadis mu'allaq, ya. Jadi bisa kita simpulkan, ya, hadis mu'allaq itu hadis yang terputus semua sanadnya kecuali sahabat. Ya, kecuali sahabat, atau sahabat pun hilang langsung ke Nabi. Nah, itu juga mu'allaq. Nah, kemudian bagaimana hukum hadis mu'allaq secara umum? Hukumnya adalah dhaif. Ya, hukumnya adalah dhaif. Tapi kaedah ini hanya berlaku untuk mu'allaq yang ada di kitab induk, bukan mu'allaq yang ada di kitab yang sekunder, ya, yang bukan induk. Nah, sekarang bagaimana hukum hadis mu'allaq kalau ada di kitab Sahih Bukhari Muslim? Nah, tadi sudah kita bahas juga, kalau lafaz sighat adanya dengan lafaz jazam, maka itu nggak masalah.
Tapi kalau sigat adanya dengan sifat dengan sigat tamrid ya yang tidak pasti seperti qila, kemudian hukia ya atau dzukira dan lain-lain, maka itu masih dalam kondisi ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif. Ya, kalau kita temukan. Tapi digarisbawahi oleh Dr. Mahmud Tohan, sekalipun ada ya sigat yang digunakan sigat tamrid untuk hadis mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari Muslim, tetap saja nanti hadisnya tidak akan ada yang dhaif jiddan atau yang dhaif sekali, nggak mungkin. Ya, karena kitab atau hadis yang masuk ke dalam Sahih Bukhari Muslim itu sudah dijamin semuanya adalah hadis sahih. Nah, sampai di sini mungkin sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu, silakan. Mohon izin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan Pak. Baik. Terkait dengan hadis mu'allaq ini, yang disebutkan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang dhaif ya, Ustaz. Iya. Untuk amalan dalam sehari-hari apakah diperkenankan, Ustaz? Kalau boleh kami tahu. Oke, baik. Ya, pertanyaannya bagus ya. Apakah boleh ya? Apakah boleh dalam sehari-hari kita mengutip hadis mu'allaq ini atau menyampaikan hadis secara mu'allaq kepada masyarakat? Nah, misalnya kita seorang dai misalnya ya. Seorang dai, kemudian kita mengutip hadis hanya mulai dari sanadnya dari sahabat saja. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Apakah boleh seperti itu? Nah, jawabannya adalah kita lihat dulu, Pak. Ya, kita lihat dulu mu'allaqnya mu'allaq yang dhaif atau mu'allaq yang hasan atau sahih. Ya, karena seperti yang kita jelaskan tadi, mu'allaq itu kalau dia ada di kitab di kitab ummahat ya, dan kitab ummahatnya selain Bukhari Muslim, nah itu dhaif. Nah, kita pastikan dulu. Kalau dhaifnya tidak syadid, boleh saja bagi kita mengutip hadis itu tanpa menyebutkan sanadnya. Atau tanpa menyebutkan kualitasnya, nggak masalah. Nah, itu sudah kita bahas di minggu lalu. Ya, bagaimana hukum meriwayatkan hadis dhaif dengan dhaif yang tidak syadid. Ya, nah itu sudah kita bahas. Jadi kalau hukum mu'allaq itu dhaif dan dhaifnya tidak syadid, ya, nah itu boleh saja kita kutip tanpa menyebutkan sanadnya secara lengkap, kemudian tanpa menyebutkan hukumnya. Tapi kalau seandainya mu'allaq itu terkategori sebagai dhaif yang syadid, ya, misalnya tidak ada ulama yang menganggap mu'allaqnya itu mu'allaq yang punya jalur lain misalnya, yang bisa menguatkannya, maka itu harus kita jelaskan dulu statusnya. Jangan langsung disampaikan, ya, apalagi dinisbatkan ke Nabi. Nah, kemarin sudah dijelaskan adab kita kalau menyampaikan hadis-hadis dhaif yang seperti itu. Nah, kita awali dengan bahasa ruwiya anin nabi, diriwayatkan dari Nabi, ya. Atau misalnya ja'al khabar minan nabi. Nah, jangan bilang qala Rasulullah atau dzakara Rasulullah, seolah-olah kita memastikan kalau itu langsung pasti dari Nabi. Padahal kalau seandainya itu bukan hadis sahih atau hadis yang makbul seperti yang kita kira, nah takutnya nanti kita tergolong kepada ancaman Nabi lewat hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Khawatirnya kita masuk ke golongan itu. Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia bersiap-siap ya atau menyiapkan singgasananya di dalam api neraka. Nah, jadi kita harus hati-hati juga. Kita lihat dulu mu'allaqnya itu mu'allaq yang seperti apa. Ya, kalau mu'allaqnya di Sahih Bukhari Muslim, nah itu mungkin aman ya. Aman kita kutip langsung tanpa tanpa menyebutkan statusnya. Tapi kalau mu'allaqnya selain di Bukhari Muslim, nah itu harus kita pastikan dulu apakah dia dhaifnya syadid atau ghairu syadid. Kalau yang ghairu syadid boleh tanpa menyebutkan. Tapi kalau yang syadid, nah itu wajib disebutkan. Ya, wajib disebutkan statusnya. Dan
Jangan nisbatkan itu ke Nabi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Kalau Ustaz dipahami. Ya, alhamdulillah. Apalagi kalau hadis mu'allaqnya ada di kitab-kitab yang ghairul ummahat. Nah, itu nggak masalah, ya. Misalnya kita ngutip di Arba'in Nawawiyah atau kita ngutip di Riyadhus Shalihin. Nah, itu sudah aman sebenarnya. Jadi, kalaupun kita ngutip dengan menyebutkan kitab Riyadhus Shalihin, nah setidaknya kita sudah punya sanad, ya. Kita sudah punya semacam tempat bersandar gitu ya. Nah, itu sudah aman sebenarnya. Nah, yang nggak aman itu kalau kita ngutip langsung dari kitab ummahat tapi tanpa tahu ya status mu'allaqnya apa gitu. Nah, itu makanya harus berhati-hati. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Ustaz, mohon maaf. Oh iya, silakan. Yang maf'ulun bih ini maksudnya apa, Ustaz? Kami agak lupa. Yang mana, Pak? Yang itu, yang ma'dzukira fi sigati jazm wa qala faqala wa dzukira wa hata wa hukmu bi sihhati anil mudhafi ilaihi. Mudhafi ilaihi. Oh, mudhafi ilaihi ini maksudnya apa? Oh ya. Mudhafi ilaihi ini maksudnya tempat penisbatan hadis itu, Pak. Jadi misalnya ya, hadis mu'allaq itu kan diawali dari misalnya dari sahabat tadi ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau seandainya sighat jazam yang digunakan, nah itu kan fahuwa hukmun, maka hadis itu dihukumi sahih ya anil mudhafi ilaih. Ya, dari tempat penisbatannya, maksudnya dari orang yang menyampaikannya. Misalnya nisbatnya ke Abi Hurairah, ya mu'allaqnya mulai dari Abu Hurairah misalnya, atau dari Umar bin Khattab, berarti penisbatan hadis itu ke Abu Hurairah itu sahih. Atau penisbatan hadis mu'allaq itu kepada Umar bin Khattab, misalnya itu sahih. Atau penisbatannya ke Nabi, kalau seandainya mu'allaqnya langsung ke Nabi misalnya ya, nah itu hukumnya sahih. Nah, jadi mudhafu ilaih maksudnya di sini adalah penisbatan ya ke siapa hadis mu'allaq itu dinisbatkan. Nah, jadi kalau qala Abu Hurairah berarti penisbatan ke Abu Hurairahnya benar. Atau misalnya dzakara Umar, berarti penisbatan hadis mu'allaq itu kepada Umar berarti benar atau sahih. Seperti itu Mas Fakhri ya. Terus Ustaz. Ya, afwan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ustaz, sedikit Ustaz. Oh ya, Mas Ilham, silakan Mas. Iya, Ustaz, ini sih kayak perumpamaan ya Ustaz ya, kalau misalkan hadis mu'allaq itu seperti ketika seorang itu belajar agama tapi dia langsung kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Oh iya, iya. Dia langsung gitu Ustaz mengambil sumbernya tanpa melewati tobakot atau tingkatan atau guru-guru yang bisa dipegang gitu ya. Perumpamaan seperti gitu Ustaz ya modelnya untuk mu'allaq ini. Oh iya. Ya. Menarik ya Mas Ilham, perumpamaan mu'allaq ini di zaman sekarang ya. Di zaman keberagamaan kita sekarang itu ya mirip dengan itu. Mirip dengan segolongan orang ya, kelompok yang mengatakan kita itu harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya, itu analogi yang pas saya kira. Ya, kenapa mereka ngomong seperti itu? Ya karena mereka menganggap bahwa perkataan ulama itu bukan dalil. Ya. Jadi kalau ada orang yang ceramah mengutip qala wa qila, berkata ulama ini, berkata ulama itu, nah itu bagi mereka itu dianggap tidak valid, ya, karena bukan Al-Qur'an, bukan hadis gitu. Nah, lantas bagaimana ya? Kata mereka kita harus kembali langsung kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu perumpamaan, ya, perumpamannya sama persis dengan hadis mu'allaq di zaman dulu. Ya. Bagaimana mungkin seseorang, misalnya Imam Bukhari tadi ya.
Imam Bukhari itu tahu dengan hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu ketika Nabi menutup lutut beliau ketika Sayyidina Utsman datang misalnya. Bagaimana mungkin Imam Bukhari langsung tahu dengan hadis itu, padahal beliau tidak bertemu dengan Nabi gitu ya, dan tidak bertemu juga dengan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ya, beliau tidak bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Hatta ya, sampai Imam Bukhari sekalipun itu beliau tidak bisa kembali langsung kepada hadis, kepada sunnah atau kepada Al-Qur'an kecuali dengan sanad. Ya, kecuali dengan sanad. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, kita harus langsung berdalil dengan Quran dan hadis, nah itu logikanya sama dengan logika hadis mu'allaq ini. Tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin. Karena bagaimana mungkin kita bisa langsung ke Al-Qur'an padahal jarak kita dengan turunnya Al-Qur'an itu sangat jauh. Ya, kurang lebih 1400 berapa tahun ya? 1443 tahun ya. Bagaimana mungkin itu? Begitu juga dengan hadis ya. Bagaimana mungkin kita bisa langsung tahu dengan hadis Nabi? Ya tentunya harus dengan sanad. Sanad yang muttasil. Nah, sanad itu siapa isinya? Ya para ulama. Ya, para ulama yang paham dengan ilmu. Mereka ngambil dari gurunya ngambil dari gurunya dan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti itu saya kira bisa dikatakan kalimatul haq urida bihal batil. Ya, kalimat yang secara zahirnya benar tapi secara maknanya salah gitu ya. Nah, itu kalimatul haq urida bihil batilu. Kalimatnya benar secara zahir tapi batinnya itu keliru. Tidak akan mungkin seseorang itu bisa kembali kepada Al-Qur'an dan hadis secara langsung. Sebagaimana tidak akan mungkin ya kita mengamalkan hadis mu'allaq secara ngelompat langsung kepada Nabi. Ya, bagus Mas Ilham ya. Perumpamaan yang bagus saya kira itu. Ya, sama-sama Ustaz. Makasih. Ya, sama-sama Mas. Saya tanya Ustaz, Oh iya, silakan, Mbak. misalnya saya ditanya gitu ya sama Iya. murid atau seseorang lah gitu tentang Iya. hadis ini gitu. Nah terus Iya. kemudian saya membacakannya itu seperti tadi lompat gitu langsung ini. Jadi tidak merunut dari sahabat ini, dari ini, tapi langsung ke ujungnya gitu. Apa itu juga Iya. disebut mu'allaq? Terus Oke. ketika Ya. kita mendengar sebuah ceramah, ya, baik di acara Maulid atau Isra Mi'raj atau apapun acara keagamaan, terus kemudian seorang penceramah itu mengeluarkan dalil juga hadis, tahu-tahu hadis ini sahih, Iya. gitu, tapi tanpa menyebutkan runtutan dari perawi-perawinya, itu juga apa disebut mu'allaq juga Ustaz ya. Terima Iya, kasih. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Maryam ya? Iya. Oh, namanya beda ya, Bu ya. Nama anak saya Ustaz. Oh iya. Oke. Pada dasarnya kedua pertanyaan Ibu tadi, ya misalnya ketika kita ditanya tentang sebuah hadis dan kita tahu hadisnya apa misalnya, lalu kita jawab langsung ke hadisnya. Misalnya ada orang jawab hadis tentang niat misalnya. Oh, hadis tentang niat itu bunyinya seperti ini. Ya, An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa misalnya. Nah, kalau Ibu menjawabnya seperti itu, status hadisnya mu'allaq ya binisbah ila qauli ya, ilal qaul ya. Dinisbatkan kepada Ibu yang menyampaikan itu mu'allaq. Ya. Tapi kalau dilihat dari asal sanadnya, ya ternyata sanadnya itu lengkap, ada di Sahih Bukhari dan Muslim, karena hadis itu muttafaqun alaih, ada di Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Muslim. Nah, secara asal dia tidak mu'allaq. Tapi ketika Ibu menyampaikan, dia berubah menjadi mu'allaq. Tapi apakah mu'allaq ya
dengan mu'allaknya hadis Sahih Bukhari Muslim yang kita sampaikan itu lantas menjadikannya menjadi hadis dhaif? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ya, karena nggak mungkin juga kalau kita menjawab kita sebutkan semua sanadnya. Iya, kalau kita ngelihat kitabnya langsung atau kita hafal misalnya. Kalau kita nggak hafal, apakah boleh meriwayatkannya secara mu'allak? Tidak masalah, Bu ya. Tidak masalah, asalkan sanad asalnya itu tidak mu'allak. Apalagi kalau dia asalnya itu ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian untuk yang kedua, misalnya kita mendengarkan Ustadz ceramah misalnya, beliau mengutip langsung ke hadis, ya. Iya, itu benar mu'allak juga namanya. Ya. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Ya, Imam Nawawi pun dalam Arba'in Nawawiyah, dalam Arba'in beliau juga seperti itu. Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram juga seperti itu. Ya, kemudian Arba'in yang lain. Nah, itu banyak ya. Nah, itu semuanya mengutip hadis dari dari kutub ummahatnya dalam bentuk mu'allak. Apa tujuannya? Untuk meringkas saja. Jadi kalau seandainya ada orang yang mempertanyakan kemu'allakannya, nah tinggal kita rujuk aja kitab aslinya. Nah, hadis ini sebenarnya ada di Sahih Bukhari. Nah, itu sanadnya. Hadis ini ada di Sahih Muslim. Nah, itu sanadnya. Nah, seperti itu, Bu ya. Jadi nggak masalah ya. Hadis yang pada asalnya bukan mu'allaq atau hadis mausul namanya. Kemudian kita mu'allaqkan dalam rangka menjawab pertanyaan orang. Nah, itu nggak masalah. Ya, tidak masalah. Asalkan sanad asalnya ada di Sahih Bukhari Muslim atau ada di selain Bukhari Muslim tapi diperkuat oleh sanad lain. Nah, itu nggak masalah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Bu ya. Oke, ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, sepertinya nanggung juga kalau kita lanjutkan ya. Mursal ini lumayan panjang juga bahasannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk malam ini kita cukupkan dengan satu bahasan ya di mu'allaq ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa dipahami dan bisa juga memahami status hadis yang ada di kitab-kitab sekunder yang seringkali dibacakan di majelis-majelis taklim atau di pengajian-pengajian gitu. Sehingga kita nggak langsung suuzon, hadisnya ustadznya membacakan hadis dhaif, hadis mu'allaq. Padahal hadis mu'allaq itu dhaif. Nah, bukan seperti itu pemahamannya. Nah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama dan bermanfaat khususnya bagi kami yang membacakan. Oke, untuk sementara kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Ya, saya izin duluan Bapak Ibu. Baik, Ustaz.